Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Erna di channel YouTube Materi Matematika Sekolah Dasar. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang perkalian berbagai bentuk pecahan. Dalam perkalian pecahan, ada syarat yang harus kita penuhi, yaitu syarat perkalian pecahan adalah soal harus pecahan biasa. Artinya, jika nanti kalian menemukan dalam soal perkalian tersebut ada soal yang belum berbentuk pecahan biasa, maka kita harus ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Lalu, bagaimana cara pengerjaan perkalian pecahan? Kita simak penjelasannya. Untuk penyelesaian perkalian pecahan, caranya adalah pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut kita kalikan dengan penyebut. Artinya, nanti angka yang di atas akan kita kalikan dengan angka yang di atas, angka yang di bawah akan kita kalikan dengan angka yang di bawah. Yuk, untuk jelasnya kita lihat dalam contoh soal. Untuk contoh soal pertama, kita akan lakukan perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Oke, contoh soal. Ibu punya soal 4/7 dikali 3/6. Kedua soal ini, pecahan ini adalah sudah pecahan biasa. 4/7 pecahan biasa dikalikan dengan 3/6 yang juga pecahan biasa. Karena dua-duanya sudah pecahan biasa, berarti soal ini bisa langsung kita hitung. Bagaimana menghitungnya? Menghitungnya seperti penjelasan yang di awal, yaitu kita hanya tinggal mengalihkan pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Angka yang di atas yaitu 4, kita kalikan dengan angka yang di atas yaitu 3, sedangkan penyebut angka yang di bawah 7-nya kita kalikan dengan angka yang di bawah juga yaitu 6. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12 per 7 dikali 6 sama dengan 42. Berarti hasil dari 4/7 dikali 3/6 adalah 12/42. Namun jangan lupa, dalam hasil pecahan, nilainya harus diperkecil. Seandainya soal itu bisa diperkecil. Bagaimana cara memperkecilnya? Untuk memperkecilnya, sebenarnya tadi ketika kita sebelum proses mengali, bisa pecahan ini kita perkecil terlebih dahulu. Oke, kita perjelas seandainya diperkecil ya. Ibu tulis soalnya dengan ulang. 4/7 tadi dikalikan dengan 3/6. Bagaimana memperkecilnya? Perkecilnya adalah tadi angka ini sebelum kita kalikan, kita cek terlebih dahulu angka-angka yang di atas dengan angka-angka yang di bawah ada tidak yang bisa saling membagi. Kita lihat, ternyata ini ada nih yang bisa saling membagi. 3 dengan 6 bisa sama-sama dibagi dengan 3. 3-nya dibagi 3 menjadi 1, sedangkan 6-nya dibagi 3 menjadi 2. Berarti berubah yang tadinya 4 dikali 3 menjadi 4 dikali 1. Bawahnya yang tadi 7 kali 6 berubah menjadi 7 kali 2. Nah, sekarang kita cek lagi, apakah masih ada angka yang di atas yang masih bisa dibagi, yang sama-sama dibagi. Oh, ada nih, 4 dengan 2. Sama bisa dibagi 2. 4-nya kita bagi 2 menjadi 2, sedangkan 2-nya dibagi 2 menjadi 1. Berarti sekarang yang kita hitung bukan lagi 4 kali 3, tapi menjadi 2 kali 1, yaitu 2 per 7 dikali 1 sama dengan 7. Berarti hasil akhir dari 4/7 dikali 3/6 adalah hasilnya 12/42, atau kalau diperkecil menjadi 2/7. Bagaimana? Mudah bukan?
Kita lihat contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, soal yang akan kita jadikan sebagai contoh adalah perkalian bilangan caca dengan pecahan biasa. Contoh soal 4 dikali 5 per 6. 4 ini adalah bilangan caca dikalikan dengan pecahan biasa yaitu 5 per 6. Untuk penyelesaiannya, seperti tadi syaratnya yang harus kita penuhi adalah soal harus pecahan biasa. Nah, dalam soal ini ada bilangan yang belum pecahan biasa, yaitu 4-nya ini. Ini belum pecahan biasa. Maka, supaya bisa kita hitung, kita penuhi dulu syaratnya, yaitu kita ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Caranya mudah sekali. Kita ambil bentuk pecahan yang paling sederhana dari semua bilangan caca, yaitu apabila akan diubah menjadi pecahan biasa, maka pecahan itu cukup menjadi per 1. Nah, karena di sini bilangan cacanya adalah 4, berarti sama juga dengan 4 per 1 dikali 5 per 6-nya sudah pecahan biasa ya, berarti dia tetap 5 per 6. Nah, sekarang kita lihat, kedua-duanya sudah menjadi pecahan biasa, berarti syaratnya sudah terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, berarti bisa kita langsung hitung, maka kita cari hasilnya dengan cara yang sudah kita tentukan, yaitu kita hanya tinggal mengalihkan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti 4-nya dikalikan dengan 5, sedangkan penyebutnya 1 dikalikan dengan 6. Maka sama dengan 4 kali 5 adalah 20. Dan 1 kali 6 adalah 6. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, seperti biasa, ketika kita sudah mendapatkan hasil dari sebuah pecahan, kita cek apakah pecahan ini bisa diperkecil. Nah, kita lihat 20 per 6 itu bisa diperkecil, yaitu sama-sama dibagi 2. Maka kita perkecil saja ya, dibagi 2. 20 dibagi 2 menjadi 10. Sedangkan 6-nya dibagi 2 menjadi 3. Maka bentuk dari pecahan yang sederhana 20 per 6 adalah 10 per 3. Apakah 10 per 3 ini bisa diperkecil kembali? Kita lihat, oh ternyata pembilangnya, ini angka yang di atas, lebih besar dari angka yang di bawah, dari penyebutnya. Berarti pecahan ini bisa diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Bagaimana caranya? Kita hanya tinggal membagi saja. Ingat bahwa tanda per itu sama juga dengan tanda bagi. Berarti kalau ada 10 per 3 sama juga dengan 10 dibagi 3. Kita buat coretannya ya. 10 dibagi 3. Yuk, kita ambil posisi di sini untuk coretannya. Siapkan tempat pembagiannya. 10 dibagi 3. Pembilangnya, angka yang di atas taruh di dalam. Penyebutnya, angka yang di bawah. Sebagai pembagi, taruh di luar. Nah, kita bagi. 10 dibagi 3. 10 dibagi 3. Perkalian 3. Yang hasilnya 10 atau mendekati 10 adalah 9. Kita cari kalau tidak ada yang pas mendekati ya. Tapi dengan syarat tidak boleh lebih. Kurang boleh, tapi tidak boleh lebih. Maka 9. 9 itu mendekati. Kali berapa? 3 itu kali berapa yang hasilnya 9? Yaitu kali 3. 3-nya taruh di atas. Kali 3 atau 3 kali. Maka kita cek, setelah itu kita kurangi. 10 dikurang 9, sisa 1. Nah, 1 dibagi lagi dengan 3. Oh, sudah tidak bisa. Nah, kalau berarti sudah tidak bisa, berarti selesai pembagian ini. Kalau sudah pembagian sudah selesai, berarti kita tinggal ambil hasilnya. Mana hasilnya? Hasilnya adalah kita ambil mulai dari hasil pembagiannya yang di atas. Ini 3. Kita ambil dari atas. 3. 3 adalah sebagai bilangan bulatnya. Nah, sama dengan 3. Kemudian ke bawah.
sisanya sebagai pembilang. 1 per, kemudian ke samping, angka pembaginya. Angka pembagi adalah sebagai penyebutnya. 3. Jadi, untuk paling sederhana lagi dari 10 per 3 sama dengan 3, 1 per 3. Oke, seperti itu. Nah, ini prosesnya kita ternyata lebih panjang ya. Maka, seperti yang tadi sebelumnya sudah disampaikan, sebenarnya untuk bisa mendapatkan hasil yang sudah diperkecil, kita bisa lakukan di awal. Kita coba ya. Kita tulis ulang contoh soalnya. Tadi sudah dirubah menjadi 4 per 1 dikali 5 per 6. Kita langsung ambil saja di bagian ininya. Berarti pembilangnya dikali dengan pembilang. 4-nya dikali dengan 5. Sedangkan penyebutnya, 1-nya dikalikan dengan 6. Nah, maka sama dengan, proses memperkecilnya di sini. Kita tidak dulu langsung mengalihkan, tapi kita mengecek terlebih dahulu apakah di antara angka-angka pembilang ini, angka yang di atas dengan angka yang di bawah atau penyebutnya ada yang bisa sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Kita cek ternyata ada angka 4 dengan 6. Ini bisa sama-sama dibagi dengan angka yang sama yaitu angka 2. 4-nya dibagi 2 menjadi 2, sedangkan 6-nya dibagi 2 menjadi 3. Nah, kita cek kembali apakah masih ada. 5 dengan 3 tidak bisa, 5 dengan 1 tidak bisa, berarti sudah tidak ada. Berarti kita tinggal kalikan. Kita tidak lagi mengalikan 4 kali 5, tapi kita kalikan adalah sudah berubah menjadi 2 kali 5. 2 kali 5 sama dengan 10 per 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, 10 dibagi 3, 10 per 3. Nah, berarti sama seperti tadi. Sama juga arti dengan 10 bagi 3 nih. Kembali ke yang tadi ya. Nih, di sini tuh. Ternyata hasilnya sama kan? Hasilnya sama. Nah, berarti kalau hasilnya sama 10 per 3, berarti tadi proses memperkecilnya kembali menjadi bentuk pecahan campuran. Karena pembilangnya lebih besar, kita bagi seperti di atas yang tadi. Maka kita sudah tahu tadi akan dapat hasilnya adalah 3, 1 per 3. Oke, seperti itu. Jadi prosesnya lebih singkat, tapi hasilnya akan tetap sama. Bagaimana? Oke, selesai sudah pembahasan kita. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dah, assalamualaikum.